Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yohana Janet Smariwerang, NPM 190401040018. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada video saya ini, saya akan mereview kembali materi pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif pada pertemuan yang ke-12 sampai dengan 14. Nah, yang pertama, pada pertemuan yang ke-12 yaitu teknik penyusunan proposal. Yang pertama, macam-macam penelitian. Ada dua macam penelitian, yaitu yang pertama, penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini mengacu pada context of justification. Pada dasarnya menguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui kerangka berpikir yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian. Hasil penelitian kuantitatif dapat digeneralisasikan. Yang kedua, penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini mengacu pada context of discovery. Pada dasarnya mengharapkan penemuan sesuatu yang nantinya dapat diangkat menjadi hipotesis bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian kualitatif ini tidak dapat digeneralisasikan. Yang kedua, kerangka penelitian pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, kerangka penelitian pada penelitian kuantitatif. Nah, di sini meliputi judul penelitian yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, landasan teori, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima, kesimpulan, implikasi dan saran. Daftar pustaka dan lampiran. Berikutnya adalah kerangka penelitian pada penelitian kualitatif, di mana meliputi judul penelitian yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, rencana pemeriksaan keabsahan data. Yang kelima, hasil penelitian. Yang keenam, kesimpulan, daftar pustaka dan lampiran. Dan yang ketiga adalah proposal penelitian. Proposal penelitian ini meliputi isi proposal, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan kajian pustaka. Baik, yang kedua, di sini saya akan mereview materi pada pertemuan ke-13 dan yang ke-14, yaitu proposal yang saya buat. Nah, yang pertama, topik penelitian proposal kuantitatif saya adalah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKN kelas 7 SMPN 17 Malang. Nah, pokok permasalahan yang saya kaji, yang pertama adalah bagaimanakah motivasi belajar siswa PPKN kelas 7 SMPN 17 Malang pada mata pelajaran PPKN. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 7 SMPN 17 Malang pada mata pelajaran PPKN. Dan yang ketiga adalah hipotesis dari penelitian saya. Di mana hipotesis di sini dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian saya adalah yang pertama, HO1, tidak ada pengaruh antara motivasi dengan prestasi belajar siswa pada pembelajaran PPKN. Yang kedua, HA1, ada pengaruh
antara motivasi dengan prestasi belajar siswa pada pembelajaran PPKN. Dan yang keempat, mengapa topik saya tersebut menarik untuk diteliti, karena di sini berdasarkan pengamatan, banyak siswa masih mengalami kesulitan belajarnya pada mata pelajaran PPKN. Terlihat dari adanya siswa-siswa yang enggan belajar dan kurang bersemangat dalam menerima pelajaran di kelas, khususnya pada mata pelajaran PPKN. Siswa pun yang belum aktif dalam mengerjakan soal yang diberikan. Nah, sehingga hasil belajarnya pun menjadi kurang memuaskan karena masih banyak nilai di bawah standar. Padahal selama ini sudah ada fasilitas-fasilitas sekolah yang diberikan guna mendukung sarana prasarana demi kelancaran dalam proses pembelajaran. Hal itulah yang menjadi permasalahan peneliti, sehingga peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKN. Dari uraian masalah tersebut, maka saya dalam penelitian ini mengambil judul pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKN kelas 7 SMPN 17 Malang. Dan yang terakhir, bagaimana rumusan masalah tersebut bisa saya jawab? Dengan menjawab rumusan masalah tersebut ialah dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, di mana untuk memecahkan masalah yang ada pada saat sekarang berdasarkan analisa dari data atau fakta dan motivasi belajar dengan prestasi belajar PPKN. Nah, baik teman-teman, itu adalah hasil dari review materi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf dan terima kasih teman-teman.